I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari. Kali ini saya akan membahas tentang deret pangkat, operasi pada deret pangkat, deret Taylor dan Maclaurin. Materi yang pertama yaitu deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ax kuadrat sama dengan a plus ax kuadrat plus ax pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya. Di sini kita menginterpretasikan a0, x0, x pangkat 0 sebagai a0 bahkan jika x sama dengan 0. Contoh, untuk nilai-nilai x, berapakah deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ax kuadrat plus sama dengan a plus ax kuadrat plus ax pangkat 3 plus seterusnya. Konvergen dan berapakah jumlahnya? Asumsikan a tidak sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya sebenarnya kita membahas deret ini dalam subbab 9.2, subbab yang sebelumnya dengan R sebagai ganti X dan menamakannya deret geometrik. Deret tersebut konvergen untuk X lebih dari min 1 kurang dari 1 dan punya jumlah Sx yang diberikan. Sx sama dengan A per 1 min X, X lebih dari min 1 kurang dari 1. Nah, di sini ada kan gambarnya, di sininya itu min 1 sama 1. Jadi himpunan ini konvergensi. Himpunan konvergensi kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Selanjutnya yaitu teorema A. Himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma a n pangkat a n x pangkat n selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal x sama dengan 0. Yang kedua, interval min r, r mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, keseluruhan garis bilangan real. Dalam ketiga jenis itu, deret dikatakan memiliki ciri-ciri konvergensi masing-masing 0, R, dan tak hingga. Yang selanjutnya yaitu teorema B. Deret pangkat sigma an x pangkat n konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ax kuadrat sama dengan a plus ax kuadrat plus ax pangkat 3 plus seterusnya dinamakan deret pangkat dalam X min a. Di situ kenapa disebut deret pangkat? Karena kan itu deretnya kan berpangkat. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X min A. Khususnya himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama, titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua, interval A min R, A plus R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, keseluruhan garis bilangan real. Yang selanjutnya yaitu contoh 2. Carilah himpunan konvergensi untuk sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga x min 1 pangkat n per n plus 1 pangkat 2. Penyelesaiannya kita terapkan uji rasio mutlak. Rho sama dengan lim n mendekati tak hingga mutlak x min 1 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 2 dibagi x min 1 pangkat n
per n plus 1 kuadrat sama dengan mutlak limit n mendekati tak hingga mutlak x min 1 n min 1 kuadrat per n plus 1 kuadrat sama dengan mutlak x min 1. Jadi, deret konvergen jika mutlak x min 1 kurang dari 1, yakni jika x lebih dari 0 kurang dari 2, deret divergen jika x min 1 kurang dari 1. Deret juga konvergen bahkan secara mutlak pada kedua ujung interval 0 dan 2, interval tertutup 0,2. Selanjutnya yaitu operasi deret pangkat. Diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Pikirkanlah deret pangkat sebagai sebuah polinomial suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Dia berperilaku seperti sebuah polinomial di bawah integrasi maupun diferensiasi. Operasi-operasi ini dapat dilakukan suku demi suku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teorema A, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval 1, yakni Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an x pangkat n sama dengan a0 plus a1 x plus a2 x kuadrat plus a3 x pangkat 3 plus sampai seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap 1, yang I yaitu Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dx an x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga na n x pangkat n min 1. Yang kedua yaitu integral 0 sampai dengan t st dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga integral 0 sampai dengan t an t pangkat n dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga an per n plus 1 x n x pangkat n plus 1 sama dengan a0 x plus 1 per 2 a1 x pangkat 2 plus 1 per 3 a2 x pangkat 3 plus 1 per 4 a3 x pangkat 4 plus seterusnya. Jadi itu teoremanya. Selanjutnya yaitu contoh 1, terapkan teorema A untuk deret geometrik. 1 per 1 min 1 sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya. X lebih dari min 1 kurang dari 1. Penyelesaian dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan diintegralkan integral 0 sampai dengan x 1 per 1 min t dt integral 1 sampai dengan x 1 dt plus integral 1 sampai dengan x t dt plus integral 1 sampai dengan x t kuadrat dt plus sampai dengan seterusnya. Sesuai ini sama teoremanya yang A tadi, yakni min ln 1 min x sama dengan x plus x kuadrat plus per 2 plus x pangkat 3 per 3 plus seterusnya. X lebih dari min 1 kurang dari 1. Jika x diganti dengan min x dalam persamaan yang terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, kita peroleh min ln 1 plus x min 1 plus x sama dengan x min x kuadrat plus x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 plus seterusnya. X lebih dari min 1 kurang dari 1. Jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini tuh kita gunain aja teorema sama yang teorema yang A ini. Selanjutnya yaitu teorema B. Misalkan Fx sama dengan sigma an x pangkat n dengan gx sama dengan sigma bn x pangkat n. Dengan kedua deret ini konvergen paling tidak untuk mutlak x kurang dari r jika operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret ini seakan-akan deret-deret ini adalah polinomial. Maka deret yang dihasilkan akan konvergen untuk mutlak x kurang dari r
dan masing-masing menyatakan fx plus gx, fx min gx, fx kali gx jika b0 tidak sama dengan 0. Maka hasil yang berpadanan berlaku untuk pembagian, tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk mutlak x yang cukup kecil. Masuk contoh 2. Carilah deret pangkat untuk E pangkatan min 1x hingga suku-suku yang berderajat 4. Penyelesaiannya, E pangkat U sama dengan 1 plus U kuadrat per 2 faktorial plus U pangkat 3 per 3 faktorial plus U pangkat 4 per 4 faktorial plus seterusnya. Jadi E pangkatan min 1 sama dengan 1 plus tan min 1x plus tan min 1x kuadrat per 2 faktorial plus tan min 1x pangkat 3 per 3 faktorial plus tan min 1x pangkat 4 per 4 faktorial plus seterusnya. Sekarang substitusikan deret untuk tan min 1x dan gabungkan suku-suku yang pangkatnya sama. Nah, di sini kita substitusikan biasa. E tan min 1x sama dengan 1 plus x min x pangkat 3 per 3 plus seterusnya plus x min x pangkat 3 per 3 plus seterusnya pangkat 2 per 2 faktorial. Ini kita substitusiin aja sama kita gabung-gabungin, hasilnya menjadi 1 plus x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 6 min 7x pangkat 4 per 24 plus seterusnya. Yang selanjutnya yaitu deret Taylor dan Maclaurin. Pertanyaan besar yang masih menggantungkan adalah ini. Diketahui suatu fungsi f misalnya sin x atau ln cos kuadrat x, dapatkah kita menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau secara lebih umum dalam x min a? Secara lebih presisi, dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3 sedemikian rupa sehingga fx sama dengan C0 plus C1 x min a plus C2 x min a kuadrat plus C3 x min a pangkat 3 plus seterusnya. Untuk teorema A, f aksen x sama dengan C1 plus 2C2 x min a plus C3 plus 3C3 x min a kuadrat plus 4x min a pangkat 4. Untuk f2 aksen x sama dengan 2 faktorial C2 plus 3 faktorial C3 x min a plus 4 kali 3C4 x min a kuadrat plus seterusnya. Untuk f aksen 3x 3 faktorial C3 plus 4 faktorial C4 x min a plus 5 kali 4 kali 3C 5x min a kuadrat plus seterusnya. Ketika kita substitusikan x sama dengan a dan menyelesaikan untuk Cn, kita peroleh C0 sama dengan FA, C1 F aksen A, C2 F aksen A per 2 faktorial, C3 F aksen pangkat F aksen 3A 3 per 3 faktorial. Dan secara lebih umum untuk Cn sama dengan F pangkat N A per N faktorial. Agar ini valid untuk N sama dengan 0, kita definisikan F pangkat 0A bermakna FA dan 0 faktorial adalah 1. Jadi koefisien Cn ditentukan oleh fungsi F. Yang selanjutnya yaitu teorema A, teorema ketunggalan uniqueness theory. Andaikan F memenuhi Fx, C sama dengan C0 plus C1 X min A plus C2 X min A kuadrat plus C3 X min A pangkat 3 plus seterusnya. Untuk semua X dalam suatu interval di sekitar A, maka Cn sama dengan F pangkat N A per N faktorial. Jadi sebuah fungsi tidak dapat dinyatakan oleh lebih dari satu deret pangkat X min A. Pernyataan deret pangkat suatu fungsi dalam X min A disebut deret Taylor.
diambil dari nama matematikawan Inggris Brooke Taylor. Jika A sama dengan 0, deret yang berpadanan disebut deret Maclaurin. Menurut matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin, konvergensi deret Taylor, tetapi pernyataan keberadaan tetap ada. Jika diberikan fungsi f, dapatkah kita menyatakan dalam sebuah deret pangkat dalam x min a yang tentunya harus berupa deret Taylor? Dua teorema berikut memberikan jawabannya. Yang pertama, teorema B, rumus Taylor dengan sisa. Misalkan f fungsi yang turunan ke n plus 1 f pangkat n plus 1 kali x ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka 1 yang mengandung a, maka untuk masing-masing x dalam fx sama dengan fa plus f aksen a plus f aksen a x min a plus f aksen 2 a per 2 faktorial x min a kuadrat plus sampai dengan f pangkat n a per n faktorial x min a pangkat n plus r n x. Dengan sisa, suatu galat Rnx diberikan oleh rumus Rn sama dengan f pangkat n plus 1 kali c per n plus 1 faktorial x min a pangkat n plus 1. Yang selanjutnya yaitu teorema C, teorema Taylor. Misalkan f adalah fungsi dengan turunan semua tingkat interval a min r, a plus r deret Taylor. fa min f aksen a x min a min f 2 aksen a per 2 faktorial x min a kuadrat min f aksen 3a per 3 faktorial x min a pangkat 3 plus seterusnya. Menyatakan fungsi f pada interval a min r, a plus r jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga rn kali x sama dengan 0. Di mana Rnx adalah sisa dalam rumus Taylor. Rnx sama dengan f pangkat n plus 1 kali c per n plus 1 faktorial x min a pangkat n plus 1 dan suatu titik dalam a min r, a plus r. Yang kedua, contoh, carilah deret Maclaurin untuk cos x dan buktikan bahwa dia menyatakan cos x untuk semua x. Penyelesaiannya kita dapat melangkah seperti contoh 1, namun lebih mudah memperoleh hasilnya dengan cara mendiferensiasikan deret dalam contoh tersebut. Kita peroleh cos x sama dengan x min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial min x pangkat 6 per 6 faktorial plus seterusnya. Yang selanjutnya yaitu aproksimasi Taylor terhadap fungsi polinomial Taylor orde 1 di subbab 29. Yang selanjutnya yaitu aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Kita menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh garis singgungnya yang melalui titik A, fa. Kita sebut garis seperti ini sebagai aproksimasi linier terhadap f dekat A, dan kita mendapatkan bahwa P1x sama dengan fa plus f aksen a x min a. Yang pertama, contoh pertama, carilah P1x yang terletak di A sama dengan 1 untuk fx sama dengan ln x dan gunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Penyelesaiannya, karena fx sama dengan ln x, f aksen x sama dengan 1 per x, jadi fx f1 sama dengan 0 dan f aksen 1 sama dengan 1. Karenanya P1x sama dengan 0 plus 1, x min 1 sama dengan x min 1. Akibatnya, untuk x di dekat 1, ln x mendekati x min 1 dan ln 0,9 mendekati 0,9. Min 1 sama dengan min 0,1.
len 1,5 mendekati 1,5, min 1 sama dengan 0,1. Ini di gambar 2-nya kan bisa dilihat. Nilai yang benar dari len 0,9 dan len 1,5 sampai 4 angka di belakang koma adalah min 0,1054 dan 0,4055. Seperti diharapkan, aproksimasi untuk len 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk len 1,5 karena 0,9 lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Itulah sekian penjelasan video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.